Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kepada Tuhan karena orang diberi kesempatan untuk bisa ada lagi di rumah Tuhan untuk kita bersekutu dalam doa pencurahan Roh Kudus. Baik yang streaming juga kita sama-sama siapkan hati kita untuk dilawat oleh kuasa Tuhan. Karena kita percaya hanya Roh Kuduslah penolong buat kita hari-hari ini. Hanya Roh Kuduslah yang menjadi kuasa bagi kita. Begitu kita bisa melewati setiap apa yang sedang kita hadapi di masa-masa sekarang ini. Puji Tuhan. Mari kita buka dari satu firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Mari kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-25 dan ayat 26. Kita bisa berdiri sejenak untuk kita baca firman Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya ini, ya dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Firman Allah kembali mengingatkan kepada kita. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kenapa gereja Tuhan perlu Roh Kudus? Karena firman Allah jelas sekali, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata firman Tuhan. Selama kepada kita bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam namaku. Yang pertama, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Haleluya. Kita selalu mendengar istilah Roh Kudus adalah guru kita. Roh Kudus adalah pengajar kepada kita. Roh Kudus meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Bukan berarti Roh Kudus mengajarkan dari dirinya sendiri, tidak. Tapi Roh Kudus menerangkan, memberikan pengertian-pengertian kepada kita tentang semua apa yang telah diajarkan oleh Yesus dalam kitab Injil. Semua yang disampaikan oleh Yesus, semua yang ditunjukkan oleh Yesus. Maka firman Allah di sini jelas sekali berkata, kalau penghibur itu yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Haleluya. Roh Kudus mengajarkan tentang apa yang telah disampaikan oleh Yesus kepada kita. Roh Kudus mengajarkan tentang apa yang telah diberikan, fondasi iman yang besar, yang kuat, yang telah diberikan oleh Yesus. Yesus kita tahu semua datang ke dalam dunia. Dia adalah firman itu sendiri. Haleluya. Dialah firman itu sendiri. Dan ketika firman itu datang kepada kita, kalau kita mau jujur, kita sebagai manusia tidak mampu menerima. Kita tidak mampu menerima apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita tahu tentang, kita semua belajar tentang apa dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu semua kita tahu bahwa seringkali apa yang diajarkan oleh Yesus itu seringkali bertentangan dengan pola pikir manusia. Yang diajarkan oleh Yesus seringkali bertentangan dengan apa yang ada dalam pola pikir manusia. Saya mulai dengan yang paling sederhana saja yang kita tahu. Saya ambil contoh misalnya tentang budaya, adat dan istiadat. Kita tahu sekali dalam kebudayaan manusia itu sangat menghormati adat istiadat. Tapi ketika Yesus datang di tengah kaum Yahudi, orang Israel, maka ada satu pengajaran yang sangat kuat, yaitu bagaimana Yesus selalu menentang adat istiadat orang Yahudi. Yesus selalu menentang. Kenapa Yesus menentang adat istiadat Yahudi? Kenapa? Karena seringkali, dan Yesus melihat bahwa adat istiadat Yahudi itu seringkali bahkan cenderung mematahkan pengajaran-pengajaran yang tentu sebenarnya diinginkan oleh Yesus.
Mungkin bisa dikatakan di sini sebagai pelajaran buat kita bahwa Yesus datang untuk menjelaskan, menyampaikan bahwa adat istiadat itu boleh-boleh saja. Karena adat istiadat tentu sudah ada lebih dulu sebelum Yesus datang. Tapi persoalannya adalah bagaimana adat istiadat itu sudah menguasai orang-orang Yahudi, menguasai hidup manusia, sehingga ketika Yesus menawarkan kebenaran, maka manusia susah untuk menerimanya, sulit untuk menerimanya. Saudara, ini hanya satu contoh yang saya berikan, bagaimana Yesus datang untuk mengajarkan, memindahkan pola pikir dari adat istiadat kepada kebenaran firman. Dari adat istiadat atau dari budaya berpindah kepada kebenaran, berpindah kepada firman Allah, berpindah kepada keinginan Yesus. Dan saudaraku, ini satu contoh saja. Nah, kalau kita tidak punya Roh Kudus, maka kita akan sulit seringkali menerima apa yang diajarkan oleh Yesus melalui firman Allah. Apalagi kalau kita tidak bicara adat istiadat Yahudi dulu, kita langsung kepada situasi kita manusia atau masyarakat kita yang sudah hidup dengan pola pikir adat, misalnya kebudayaan, ya. Salah satu yang tentu saya langsung tegas pada malam hari ini, bagaimana kebudayaan penyembahan kepada batu-batu, penyembahan berhala. Mungkin bagi orang Minahasa merasa itu biasa karena itu adat. Dikatakan adat, ya betul, kalau dalam liturgi adat, oke, dikatakan seperti itu, biasa. Penyembahan dinamisme, animisme itu biasa. Tapi ternyata ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan minta kita meninggalkan pola atau cara penyembahan seperti itu. Kenapa? Allah benci dengan penyembahan itu. Karena Allah mau kita berpindah dari penyembahan berhala, dari penyembahan kepada animisme, dinamisme. Kita berpindah menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, kalau kita tidak menerima, kalau kita manusia biasa, sulit kita menerima. Tapi syukur kepada Tuhan, kalau Roh Kudus ada kepada kita, maka Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut kenapa kita tidak boleh menyembah hal seperti itu. Saya pastikan malam hari ini, kalau engkau penuh Roh Kudus, maka semua itu Anda akan rasa sia-sia, saudara. Katakan amin. Semua penyembahan berhala, semua opo-opo itu Anda akan rasa sia-sia. Kenapa? Itu semua tujuan penyembahan kepada setan. Roh Kudus mengingatkan kepada kita, kalau Roh Kudus ada kepada kita, dia akan mengajarkan kepada kita, hey bro, hey sis, itu semua sia-sia. Itu semua penyembahan yang salah di mata Tuhan. Kenapa itu tidak tertuju kepada Yesus? Tapi yang Yesus mau oleh Roh Kudus, dia ajarkan kepada kita malam hari ini. Berpindahlah dari pola penyembahan manusia, pola penyembahan adat istiadat, berhala dan lain sebagainya. Berpindah kepada penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Kalau masih ada di rumah ya, kalau masih ada di rumah kita itu tas, jangkore itu tas, aduh itu tas itu ada DP. Oh, malam hari ini bertobat, saudara. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda akan rasa itu semua tidak ada gunanya, sia-sia. Haleluya. Kalau masih ada simpan-simpan di rumah, anggap itu berhala, anggap itu mengesankan, anggap itu sesuatu yang berarti lebih daripada firman Allah. Dalam nama Yesus, patahkan semua itu, saudara. Kenapa? Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Masih ada simpan-simpan di rumah ini malam? Ada makanan-makanan yang kita makan, yang kita jangan sampai Anda terlibat dengan pola adat istiadat. Penyembahan berhala, didoakan dulu dengan cara opo-opo dan lain sebagainya. Hati-hati. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan tahu itu semua salah. Katakan amin, saudara. Karena memang kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengerti. Kita akan masih merasa budaya itu masih lebih penting daripada firman. Betul. Kalau kita masih berpegang atau kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak punya Roh Kudus, kita akan merasa bahwa penyembahan itu menyimpan barang-barang berharga, barang-barang yang ada isi-isinya, semua itu saudara pikir itu betul. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, percaya saudara, Roh Kudus yang ada dalam hati kita berkata itu semua sia-sia, tak sebanding dengan
Yesus Kristus yang lebih besar dari segalanya. Yang percaya katakan amin. Sudah, tapi saya percaya jemaat kele kawan konsunya ada tuh simpan-simpan ya. Kecuali simpan sepatu baru, ya puji Tuhan, mau pakai Fortora mau pakai hari boleh. Tapi kalau sudah susupi semua dengan hal yang tidak benar, ya sudah menjadikan berhala. Ingat, berhala itu segala sesuatu yang kita indahkan lebih daripada firman Allah. Jadi walaupun itu barang ya motor, mobil pun kalau sudah terlalu mentuhankan dia, itu sudah berhala buat kita. Ya, haleluya. Tapi saya percaya malam ini kita semua jemaat telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sudah meninggalkan masa lalu seperti itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya mau lanjutkan yang kedua. Dia berkata ayat yang ke-26, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepada kita. Ingat baik-baik, manusia ini dasarnya pelupa, saudara. Ya, kita manusia ini suka lupa. Mana tapi kacamata? Mana tapi kacamata? Taruh sini tadi. Mana dia? DP anak bilang, Papa, tuh di atas kepala itu apa dang? Oh iya Ren, ya, ada di atas kepala tuh kacamata ya. Aduh, manusia itu pelupa. Saya juga salah satu bagian daripada barisan sering lupa, saudara ya. Begitu, saudara ya, lupa. Sampai orang punya masalah dengan saya sampai lupa, saudara. Ya, sampai orang pernah bikin salah pak kita sampai lupa. Karena memang begitulah seringkali. Apalagi saya tinggal di lantai 3 itu, so turun cepat-cepat, semua pergi. So di oto, ada yang lupa. Oh haleluya, naik lagi saudara. Ya, naik lantai 3, puji Tuhan. Ya. So di atas, apa kau mau ambil? Saudara, itu dia. Wow, saudara. Oke lah kalau soal barang, soal hal-hal yang seperti itu bolehlah, masih boleh orang tolerir, saudara. Namanya manusia. Tapi kalau bicara firman Tuhan, saudara, kita butuh Roh Kudus selalu untuk mengingatkan kepada kita. Haleluya. Mau kasih ingat selalu pada orang tentang firman Allah. Haleluya. Firman ini memang seringkali menjadi salah satu yang sering kita lupa, firman, memperkatakan firman, ayat firman. Ya, baru di pintu baru di pagar gereja, apa rekotek itu ayat tadi sudah lupa, saudara. Apalagi kalau saudara dengan biapong, dengan makanan pasti firman bisa lupa, saudara. Tapi saya berdoa kita semua butuh Roh Kudus hari-hari ini. Katakan amin. Karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan tentang semua firman Allah. Apalagi di hari-hari yang terakhir ini kita semua percaya di akhir zaman ini hanya firman Allah adalah kekuatan buat kita. Nah, bagaimana cara kita menyimpan memori-memori firman itu? Bagaimana cara kita menyimpan memori-memori itu? Caranya adalah penuhlah dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan mengingatkan selalu kepada kita tentang firman Allah yang kita dengar. Yang percaya katakan amin, saudara. Memang betul-betul kita butuh penyimpanan, lemari penyimpanan yang besar untuk menyimpan memori-memori firman, untuk menyimpan setiap perkataan firman. Saudara-saudara, saya melihat bagaimana Facebook, saudara semua bagian dari Facebook, para Facebooker, bagaimana dia mampu mengingatkan 5 tahun yang lalu, ya. Dia mengingatkan 5 tahun yang lalu. Keluar hari ini. Oh, 5 tahun yang lalu, tanggal hari ini. Dia mengingatkan bahwa kita pernah melakukan ini, melakukan itu. Besar. Saya baca terakhir kalau tidak salah mereka membuat penyimpanan memori itu sampai ditanam di dasar laut. Kalau tidak salah kemarin saya baca, semua memori-memori kita yang kita tulis di Facebook itu disimpan dalam begitu besar, ya bisa disebut itu memang benda yang begitu besar. Dan saya lihat di gambar itu dia ditanam di laut, kalau tidak salah hampir 60 sampai 100 meter ke dalam laut. Kenapa di dalam laut? Supaya tidak pakai AC, saudara. Saya baca di situ supaya tidak pakai AC karena dalam laut dingin. Karena penyimpanan memori itu harus dingin. Jadi dia disimpan kalau tidak salah dingin, saudara. Ya. Nah ternyata semua memori kita sedang ditanam di situ, makanya dia bisa keluar lagi, 5 tahun lalu bisa keluar lagi. Saudara, barangkali kita butuh memori yang sebesar itu,
Tapi kita tidak perlu pergi cari laut untuk menanam semua apa yang kita ingat. Kenapa? Kita hanya perlu Roh Kudus untuk mengingatkan setiap kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin, saudara. Begitu luar biasanya anak Tuhan ketika kita mau dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dengan dosa, tiba-tiba dia ingatkan kita, hey bror, tadi pagi ada firman Allah seperti itu, mengingatkan kita, hey bror, ini boleh begitu. Tadi pagi firman Allah sesi 5, salah-salah no, so mesti so salah-salah no, so begini, so salah lagi salah-salah, so, saudara. Banyak sekali kita, betul itu, sering kali bilang salah-salah no, kita manusia so begitu no, salah-salah. Siapa so salah-salah, baking salah terus. Nah itu, ini boleh sebenarnya harus dilawan. Nah cara melawannya jelas, hanya dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus akan ingatkan, bro, memang itu dunia bilang salah-salah, bro tidak boleh salah. Kita tidak boleh salah. Kalau dikatakan itu tidak benar, jangan. Kita butuh tindakan hari-hari ini. Tindakan itu karena kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita hari ini. Roh Kudus mengajarkan kepada kita semua apa yang firman Allah sampaikan. Dan juga dia akan selalu mengingatkan kepada kita tentang semua apa yang telah kita pernah dengar. Saya berapapun usia kita jadi anak Tuhan, mungkin 10, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun. Barangkali berapa banyak firman yang telah kita dengar setiap hari, setiap saat. Sekarang apakah ada jaminan semua firman Allah itu kita bisa lakukan? Bisa kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, dia akan selalu mengingatkan semua apa yang kita pernah dengar, apa yang kita pernah dengar, apa yang kita pernah diajarkan kepada kita, dan apa yang pernah kita dengar, dia akan selalu ingatkan kepada kita. Puji Tuhan, penuhlah selalu dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan selalu diajarkan oleh firman, dan kita akan selalu diingatkan oleh firman tentang semua apa yang kita pernah dengar. Terpuji nama Tuhan. Sudah difirmankan.